Oke, silakan Mas Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman penulis dan sahabat literasi dimanapun berada. Malam ini kita berjumpa kembali di acara Ngobras, Ngobrol Asik. Masih tentang bedah buku kali ini dan dalam banyak membincang masalah buku Meneroka Rindu yang Parau Senja itu. Buku ini merupakan karya saya. Nanti kami berdua akan sama-sama membahas dan Anda bisa ikut berinteraksi bersama kami di sini. Dan Bapak Ibu jangan lupa nanti Anda juga diperkenankan untuk melakukan menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan buku ini. Sebagai informasi, buku Meneroka Rindu yang Parau Senja itu adalah kumpulan pentigraf atau cerpen 3 paragraf yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi tren, terutama di Media Guru dan Guru Siana. Dan kita tahu Media Guru pernah mendatangkan penemu pentigraf di Indonesia, yaitu Dr. Tengsu Cahyono, dosen sastra di Universitas Negeri Surabaya. Lebih lanjut nanti terkait dengan isi buku ini dan bagaimana sebenarnya tokoh-tokoh yang ditampilkan di sana serta filosofinya, nanti kita akan kupas bersama antara saya dan Mas Saiful Rahman yang sudah bergabung bersama kita. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani partner saya ini. Ada Saiful Rahman atau biasa disebut Kacong. Beliau penulis produktif dari Sumeneb dan punya seabrek prestasi yang saya tidak tahu prestasinya apa gitu. Nanti kita lebih banyak membincang saja pada sisi konten. Begitu ya Mas Saiful. Saya persilahkan lebih dulu Mas Saiful untuk membuka ini. Oke. Ya, buku ini sebenarnya konten itu seperti apa? Terima kasih kesempatannya kepada Mas Eko. Selamat malam kepada semua sahabat Ngobras. Nah, ini Ngobras ya. Kalau biasanya kan sahabat webinar, kita itu Ngobras, jadi ngobrol asik, santai ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ngobras tentang buku Meneroka Rindu yang Parau itu. Ini adalah kumpulan pentigraf, cerpen 3 paragraf karya Mas Eko. Di buku ini ada 35 cerpen. Ada 35 pentigraf, lebih tepatnya itu pentigraf ya, karena bukan hanya cerpen tapi cerpen 3 paragraf, lebih fokus lagi. Nah, sebelum saya masuk ke naskah buku terkait membahas buku ini, saya ingin mengulas ulang apa yang pernah kita diskusikan dulu di Media Guru terkait saat menghadirkan Pak Tengsu Cahyono selaku penemu pentigraf ini. Jadi belakangan ini ketika saya membaca beberapa pentigraf yang ada di Guru Siana secara khusus, itu seringkali menemukan ada pemaksaan. Jadi seringkali ada pemaksaan yang seharusnya tidak 3 paragraf, tapi dipaksakan demi mencapai pentigraf, akhirnya dijadikan 3 paragraf. Padahal pentigraf itu bukan cerpen yang panjang kemudian dijadikan 3 paragraf, tidak. Tapi pentigraf ya pentigraf gitu, cerpen ya cerpen gitu ya. Nah, Pak Tengsu Cahyono itu memberikan 5 formula dalam pentigraf. Jadi agar kita itu nanti ke depannya bisa lebih baik saat membuat pentigraf, saya ingin mengulas ulang apa yang pernah disampaikan oleh Pak Tengsu Cahyono. Formula pertama adalah fokus pada persoalan yang dihadapi seorang tokoh atau tema yang diangkat. Jadi fokus pada persoalan itu poin pertama. Kemudian yang kedua, elemen narasi yang berupa tokoh, alur, dan latar dihadirkan secara bersama-sama dalam satu jalinan yang utuh. Selanjutnya yang ketiga, kurangi dialog, ubah dialog ke dalam teks deskripsi atau narasi. Ini adalah poin penting Bapak Ibu. Ketika kita ingin membuat pentigraf, biasanya kalimat langsungnya itu hanya satu, gitu ya, hanya satu. Jadi tidak banyak kalimat langsung, selebihnya itu lebih banyak dinarasikan. Jadi 2 narasi, 2 paragraf itu berisi narasi, kemudian dialognya itu cukup 1 paragraf saja. Ini biasanya ada yang di tengah atau ada yang ditaruh di bawah gitu ya.
Selanjutnya adalah usahakan ada kejutan pada paragraf ketiga, hal yang tak terduga yang bisa menimbulkan suspense atau ketegangan. Nah, ini nanti saya akan contohkan bagaimana dalam Meneroka Rindu yang Parau itu memenuhi formula-formula yang pernah disampaikan oleh Pak Tengso Cahyono ini ya. Kemudian yang terakhir, panjang paragraf hendaknya dalam ukuran yang wajar, yaitu maksimal 210 kata. Ini adalah catatan penting juga, Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa? Karena seringkali ketika saya menemukan pentigraf, demi mencapai 3 pentigraf itu, akhirnya paragrafnya itu panjang-panjang gitu. Lebih dari paragraf yang wajar, yaitu misalnya sekitar 210 kata. Padahal itu sebenarnya lebih dari satu paragraf, artinya lebih dari satu ide pokok. Cuma karena demi mencapai pentigraf akhirnya dipaksakan. Ini seringkali kemarin ketika ada seorang editor juga sempat membahas itu, mengeluhkan karena ada orang yang ingin membuat pentigraf tapi sebenarnya bukan pentigraf. Nah, itu adalah poin penting bagaimana pentigraf itu dibuat. Kemudian selanjutnya adalah bagaimanapun Bapak Ibu, namanya cerpen itu karya fiksi. Cerpen, pentigraf, baik novel, itu adalah fiksi. Karena fiksi, maka itu ada sesuatu yang imajinatif. Nah, jadi bukan berarti realitas itu langsung dipindahkan. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah pentigraf, itu bukan berarti peristiwa sehari-hari langsung dipindahkan begitu saja. Tapi peristiwa sehari-hari itu perlu diolah sehingga menjadi realitas baru ya. Realitas sehari-hari diolah menjadi realitas baru. Bagaimana contohnya? Nanti saya akan contohkan bagaimana Mas Eko membuat sebuah pentigraf, bagaimana mengubah realitas sehari-hari itu menjadi realitas baru dalam sebuah karya fiksi. Ya. Nah, oke, selanjutnya elemen pentigraf itu ada 4 ya Bapak Ibu, ada 4, yaitu tema, alur, tokoh, dan juga latar. Nah, ini adalah poin yang juga sangat penting agar apa? Agar jadi ketika kita membuat cerpen, membuat sebuah peristiwa dalam realitas baru, itu sama seperti kehidupan realitas di masa kini ya. Artinya apa? Perlu ada tokohnya, ada alurnya, ada latarnya. Jangan hanya tidak memenuhi unsur-unsur intrinsik semacam itu. Nah, oke. Mengenai tokohnya itu bisa berupa manusia, ya bisa berupa manusia atau juga bisa berupa hewan, tumbuhan dan juga alam. Jadi tokoh, ketika kita menyebutkan tokoh maka tidak hanya pada manusia, tapi tokoh itu bisa juga berupa hewan ya. Kemudian mengenai konflik, di dalam setiap cerpen, karya fiksi, pentigraf maupun cerpen, kemudian novel, itu selalu ada konflik. Karena kalau tidak ada konflik biasanya itu menjadi sesuatu yang hambar. Nah, konflik itu tidak selalu antara satu orang dengan orang lain, tidak. Tapi konflik itu bisa dengan dirinya sendiri. Saat kita itu misalnya sempat berkonflik dengan batin, itu namanya konflik dengan diri sendiri. Kemudian juga bisa antar manusia, yaitu satu orang dengan orang lain. Itu adalah konflik antar manusia. Bisa juga dengan alam dan budaya atau manusia dengan Tuhan ya. Jadi konflik itu seringkali ketika kita itu baru mau menulis sebuah karya fiksi, dalam bayangan kita itu konflik selalu pertengkaran antara satu manusia dengan manusia lain. Padahal sejatinya konflik itu tidak selalu identik ya antara manusia dengan manusia. Bisa juga manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan alam, manusia dengan sosial budaya, manusia dengan Tuhannya, itu seringkali ada. Misalnya kita kalau membaca novel karyanya siapa itu? Yang Zainuddin dan Hayati, itu juga Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu kan ada juga konflik-konflik yang antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah bagaimana Mas Eko itu membuat sebuah pentigraf. Jadi di dalam Meneroka Rindu yang Parau itu, dalam buku ini Mas Eko itu membuat sebuah pentigraf yang sebanyak 35 pentigraf, dan itu menarik Bapak Ibu. Menariknya apa? Karena di sini
Mas Eko menghadirkan beberapa macam yang menurut saya sangat unik. Yang pertama itu di dalam karya-karyanya Mas Eko selalu identik dengan yang namanya humor. Jadi bagaimana realitas itu diubah menjadi sebuah pentigraf yang tidak sekadar pentigraf datar, tidak, tapi ada humor. Karena memang jiwa Mas Eko itu sangat lekat ya dengan humor. Kalau Bapak Ibu itu pernah nanti membeli buku Ayo Ngakak, nah di sana banyak sekali humornya gitu. Saya dulu pernah juga membaca bukunya Mas Eko yang berjudul Bau Pesing Kencing Genderuwo. Nah itu juga baunya itu humor. Nah di dalam Meneroka Rindu Yang Parau itu juga pentigrafnya itu sangat humoris. Nah, jadi kalau kita membaca pentigrafnya Mas Eko di dalam Meneroka Rindu ini, kita akan dibuat tertawa ya. Kemudian yang berikutnya adalah Mas Eko mencoba menyinggung kondisi politik, tapi dalam realitas, dalam konsep dalam balutan pentigraf yang sangat menarik ya. Bahkan tidak sekadar bagaimana politis itu tidak serta-merta dialihkan ya. Realitas sehari-hari itu langsung dipindahkan menjadi sebuah pentigraf, tidak, tapi diolah menjadi sebuah cerpen realitas baru yang sangat humoris ya. Kemudian di dalam Meneroka Rindu Yang Parau itu juga dalam pentigrafnya Mas Eko tidak hanya menghadirkan sesuatu yang imajinatif belaka, tapi juga menghadirkan pelajaran. Jadi bagaimana sebuah pelajaran, sebuah tata bahasa, misalnya ya, di sini Mas Eko pernah di dalam pentigraf yang berjudul 2000 ada titiknya dan 2000 yang tidak ada titiknya dalam halaman 6-nya, dalam halaman 6 itu bagaimana menghadirkan pengetahuan kebahasaan dalam bentuk pentigraf. Berbeda ya ketika kita menghadirkan pengetahuan dalam bentuk teks pengetahuan, orang membacanya itu kan biasanya lebih kaku, tapi Mas Eko enggak, mengubahnya dalam bentuk pentigraf. Ini membuat sebuah pengetahuan itu menjadi lebih mudah diterima, menurut saya begitu. Nah, baik, saya akan coba bacakan 3 keunikan itu dalam yang tersebar dalam pentigrafnya Mas Eko. Yang pertama, Meneroka Rindu Yang Parau Senja Itu. Ini ada di halaman 25. Dan judul ini dijadikan juga menjadi judul bukunya ya. Meneroka Rindu Yang Parau Senja Itu. Adakah yang lebih pukau dari senja rona merah yang menyisir kegundahan dalam doa-doa kecil tentang cinta? Setiap kali risau ada yang berbeda dari Syaza. Ketika merasa gelisah, ada bulu-bulu tipis di atas bibir kecilnya, mirip kumis. Tidak hanya itu, bulu-bulu tipis itu juga di sekitar dagunya. Setiap gelisah selalu tumbuh. Lama-lama Iis Dahlia pun kalah karena berkumis tipis tapi tak berjenggot. Hal itu tak lain karena Zaza cemas melihat suaminya, Bu Bejo. Ini bacaannya apa sih? Saya menjadi bingung. ZSA, kemudian Bejo, ini nanti kita diskusikan dengan Mas Eko. Karena sampai sekarang masih menjadi teka-teki. Siapa Zaza dan Bujo ini ya. Yang akhir-akhir ini menjadi pemurung. Senja itu Zaza memberanikan diri bertanya, ada apa gerangan pada Bujo? Ada 2 penyebabnya sayangku. Pertama, aku gagal ikut ujian disertasi hari ini karena baru lulus S1. Kedua, aku sedih karena banyak yang belum membayar pemesan buku Pemret Media Guru, padahal buku sudah terkirim. Ujar Bujo dengan mata berkaca-kaca. Nah, apa yang kita tangkap dari sini? Yang kita tangkap adalah ada humor ya. Sebenarnya ada humor yang ingin yang dimasukkan oleh Mas Eko di dalam pentigraf ini. Dan di belakang itu seperti formula yang pernah disampaikan Pak Tengso adalah ada kejutan yang membuat resah si Sasa ini adalah karena dia tidak bisa ikut disertasi, tapi humorisnya karena dia itu ternyata baru lulus S1. Yang kedua, ada pesan promosi bahwa sudah ada kegelisahan, ada yang sudah pesan bukunya Mas Eko dan sudah dikirim namun belum membayar. Itu ya. Kemudian berikutnya, ini yang contoh politik. Bagaimana Mas Eko mengemas realitas politik itu menjadi sebuah cerpen yang menarik dan humoris. Ya. Ini judulnya Siapa Menteri yang Tidak Kena Reshuffle di halaman 18. Ya.
Pandemi COVID-19 benar-benar membuat gerah banyak negara. Tak pelak mereka berjuang keras untuk memulihkan sektor kesehatan sekaligus menyelamatkan ekonomi. Namun, selain isu tersebut, media-media sibuk menghangatkan suhu politik. Bentuknya mereka menggoreng isu reshuffle kabinet Presiden Jokowi. Mereka mengaitkan nama Mendikbud Nadiem Makarim sebagai salah satu nama yang bakal terimbas. Ini sebagai akibat polemik program organisasi penggerak Kemendikbud yang membuat NU, Muhammadiyah, dan PGRI mundur. Caca yang awam bertanya kepada suaminya Bujo tentang kira-kira siapa menteri yang tidak akan terkena reshuffle, alias selamat dan tetap menjabat. Feeling saya kok Bu Susi Pujastuti bakal selamat dari reshuffle kali ini. Ujar Bujo lantas berlalu untuk menemui para bapak warga RT 84 Donosuko yang ingin membeli buku karya Pemret Media Guru yang tengah promo Rp100 dapat 3 buku pintar Media Guru, Ayo Ngakak, dan Pentigraf Humor. Para papa itu langsung histeris ketika tahu stok buku tinggal 50 eksemplar. Bujo hanya menyiapkan bagi yang tercepat. Begitu pagar rumahnya dibuka, para bapak yang sudah antri itu merangsek hingga ada yang kehilangan daleman. Ada pula yang berhasil membelinya tapi baru menyadari jika itunya terhitan lagi. Nah, jadi apa yang menarik di sini, Bapak Ibu? Yang menarik adalah Mas Eko itu menghadirkan suasana politik ya awalnya. Karena saat itu memang sedang gencar-gencarnya ya pada sekitar Juli ya. Juli 2020 itu gencar-gencarnya, kita tahu ada organisasi penggerak, kemudian kita rame ya, banyak rame di berbagai media. Itu Mas Eko menghadirkan itu. Namun ternyata di akhir-akhirnya ya, Mas Eko memberikan humor lagi. Lagi-lagi ada 2. Ada 3 di sini, ada politik, humor, kemudian promosi. Ya, ada selipan-selipan promosi. Ini yang membuat Mas Eko itu pentigrafnya itu menarik ya, dan juga membuat kita itu selalu tersenyum ketika membacanya. Ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran dimasukkan dalam sebuah pentigraf? Saya rasa kalau misalnya di sini para guru membuat pelajaran itu dalam konsep fiksi ya, dimasukkan ke dalam konsep entah cerpen, entah pentigraf, entah novel, saya rasa ilmu pengetahuan itu menjadi lebih mudah dipahami dan lebih menarik ya. Ini contohnya ketika Mas Eko membuat sebuah pembelajaran ya. Bu RW merupakan janda yang amat disegani di perumahan Graham Asri Donosuko. Para bapak yang sedang jaga di pos ronda bakal kalang kabut saat melihat Bu RW sedang naik sepeda motor Matic-nya. Ini karena lengan Bu RW yang besar, berotot, dan terdapat bekas suntik cacar yang menggetarkan hati siapapun yang melihat. Hari itu Bu RW bingung karena anaknya yang duduk di bangku TK 0 kecil bertanya mengapa ada penulisan 2000 dan 2000. 2000 pakai titik dan 2000 tanpa titik. Pemret Media Guru diundang oleh Bujo untuk membantu menjawab. Menurut Pak Pemret, fungsi tanda titik salah satunya memisahkan bilangan ribuan, kecuali yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya 2000 tahun itu ada titiknya, 2000 tahun. Karena itu apa? Menunjukkan jumlah, dan tahun 2000 urutan. Itu tidak ada titiknya. Sebelumnya, Bujo dipanggil Bu RW ke KUA untuk menjelaskan hal tersebut. Jika tak bisa menjawab dengan benar, Bujo harus menikahi Bu RW. Pak Eko, tolong dong besok jangan bikin pentigraf aneh-aneh seperti ini. Saya tak mau menyakiti hati Zaza. Sebab pada dasarnya tak ada perempuan yang mau dimadu. Gerutu Bujo kepada Pemret Media Guru sehingga membuat pentigraf ini begitu indah karena ditutup dengan pesan bijak Bujo tersebut. Nah, yang menarik gitu ya. Yang menarik adalah Mas Eko menyelipkan pengetahuan, ketatabahasaan, kebahasaan ke dalam sebuah cerpen yang humoris, ke dalam sebuah pentigraf yang humoris. Ini membuat orang itu mendapatkan pengetahuan tapi juga mendapatkan hiburan. Dua-duanya sekaligus ya. Nah, itulah Bapak Ibu yang membuat ini menarik. Kenapa Meneroka Para Rindu ini menjadi sebuah pentigraf yang buku yang sangat menarik dan sangat recommended. Recommendednya di sini ada 2 hal setidaknya. Yang pertama, ini bisa dijadikan referensi bagaimana membuat pentigraf itu yang benar.
Jadi ketika kita membuat pentigraf, jangan memaksakan cerpen yang panjang kemudian dijadikan 3 paragraf. Atau novel malah dijadikan 3 paragraf. Atau realitas sehari-hari itu langsung dipindahkan. Tidak, tapi realitas diolah. Ya. Nah, yang kedua, kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan juga hiburan. Karena pentigraf di bukunya Mas Eko ini tidak hanya berisi tentang cerpen-cerpen yang handal, pentigraf-pentigraf yang hambar ya, maksud saya hambar, tapi juga berisi pengetahuan dan juga berisi hiburan, yaitu membuat kita selalu tertawa dan juga mendapatkan tambahan pengetahuan. Demikian dari saya kembalikan ke Mas Eko. Terima kasih Saiful Rahman, luar biasa mengulasnya tadi ya. Bapak Ibu, ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya kenapa saya harus membuat pentigraf ini, ada misi khusus yang saya lihat di Guru Siana itu banyak salah kaprah tentang penulisan pentigraf, yang pentigrafnya itu justru tidak sesuai dengan aturan-aturan penulisan pentigraf yang ditetapkan oleh Pak Tengsu Cahyono. Nah, kebetulan Pak Tengsu ini dulu dosen saya di jurusan Sastra Indonesia IKIP Surabaya, dan saya kenal baik beliau, serta tentu Anda yang pernah ikut webinarnya bersama Media Guru, pernah atau setidaknya memiliki buku karya beliau, yaitu Meneroka Dapur Pentigraf. Di sana dijelaskan secara nyata bahwa pentigraf itu termasuk karya fiksi. Ya, dia cerpen, tapi bentuknya hanya 3 paragraf dan wajib ada twist seperti dikatakan oleh Mas Saiful Rahman tadi, maksimal jumlahnya 210 kata. Dan di sini banyak sekali saya lihat di Guru Siana, terutama di komunitas penulis media guru, itu salah kaprahnya terlalu lebar ya. Ada yang membuatnya justru esai atau kolom. Nah, ini tidak pas. Oleh sebab itu, buku ini sengaja saya buat untuk meyakinkan teman-teman bahwa bagaimana sih membuat pentigraf yang sesuai dengan tata aturan yang disampaikan oleh Pak Tengsu. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan pesan keilmuan lewat kemasan cerpen 3 paragraf. Maka terlanjur melihat saya sebagai orang yang kental dengan ada pesan secara eksplisit dan implisit yang ingin. Ini kan tadi ada yang bertanya bejo. Yang betul bejo, Mas Saiful ya. Bejo ya. Be dan jo, bejo. Oke. Bejo ini jadi tokoh ini saya buat karena saya terinspirasi dengan Serat Kalatida karya Raden Nabehi Ronggowarsito. Jadi Serat Kalatida ini dibuat oleh pujangga besar bernama Ronggowarsito pada abad ke-19, tepatnya tahun 1860. Di situ disebutkan bahwa saya kutip ya, saya hafal betul soalnya isinya. Amenangi zaman edan ewu aya ing pambudi melu edan ora tahan yen ora melu anglakoni ora keduman milih. Kaliren wekasanipun dilalah kersaning Allah beja-bejane kang lali. Luwe beja kang eling lan waspada. Nah, maknanya begini, mohon maaf karena di sini banyak orang yang bukan dari suku Jawa ya. Intinya di situ ada pesan beja-bejane kang lali. Banyak orang yang lupa tentang akhiratnya karena dia melupakan semuanya demi duniawi. Ditutup dengan kalimat yang apik, luwe beja kang eling lan waspada. Tetapi jauh lebih beruntung mereka yang ingat. Ingat siapa? Ingat pada Tuhannya. Jadi bejo di sini sejatinya adalah filosofi hidup. Kalau kita artikan dalam bahasa Jawa, itu artinya keberuntungan. Bejo itu beruntung. Ya. Tetapi saya sejatinya terinspirasi ketika saya kali pertama membaca Serat Kalatida itu usia SMA kelas 1. Jadi saya menghafalkan itu dan saya resapi betul-betul ternyata bejo yang diambil dari filosofi bahasa Jawa kuno maknanya adalah keberuntungan. Nah, keberuntungan apa yang dimaksud? Beruntung dunia dan akhirat. Itu bejo. Nah, ada misi di situ tentang tokoh bejo. Apa? Bejo harus mampu menyampaikan kesadaran sosial kepada para pembacanya. Dia bisa saja
secara kritis memotret isu-isu sosial dengan cara dengan kemasan humor. Sehingga apa? Sehingga bisa diterima oleh segala kalangan, baik itu anak muda, generasi milenial ataupun kita bagi kalangan dewasa seperti kita. Saya kira itu. Nah, jangan lupa Allah itu menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ya, ada pintar, ada tidak pintar, ada cantik, ada tidak cantik, ada laki-laki dan ada perempuan. Maka tidak cukup sebenarnya saya memunculkan tokoh bejo belaka. Harus ada, menurut saya harus ada penetralnya, dan penetralnya ini adalah istrinya. Nah, di situ di karya fiksi Pentigraph tersebut saya munculkan brand selain bejo adalah Sasha. Nah, dari mana nama Sasha ini? Bapak Ibu, saya selalu terinspirasi karena saya kuliah S1 itu jurusan sastra ya. Saya dulu suka sekali membaca cerpen-cerpen Leo Tolstoy. Beliau cerpenis Rusia yang sangat terkenal ya. Dan di antara banyak karya Leo Tolstoy yang saya baca, saya terinspirasi ada satu tokoh fiksi yang kemudian menginspirasi saya, namanya Sasha. Tulisannya ZSA bacanya Sasha. Ya. Dan saking terinspirasinya itu ketika saya mengikuti mata kuliah filologi dan mata kuliah kritik sastra, itu saya teringat lagi seorang presenter TVRI tahun presenter SCTV kalau saya tidak salah, tahun 90-an, namanya Sasha Yursar Yahya. Dan saking saya terinspirasinya oleh tokoh Sasha karya Leo Tolstoy, dan Sasha Yursar Yahya, seorang presenter SCTV terkenal pada 90-an, sampai-sampai saya memberi nama kucing saya ketika saya masih kuliah S1 itu namanya Sasha. Dan saya kira ini menjadi pendamping yang tepat untuk tokoh bernama Bejo. Jadi ada pesan implisit. Kalau Anda baca lebih dalam, sejatinya saya tidak menghadirkan guyon belaka, tetapi saya ingin membuka pintu seluas-luasnya terkait dengan isu-isu sosial yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Saya kira itu Mas Saiful ya. Mungkin Mas Saiful bisa memotret sisi lain lagi sebelum kita nanti buka tanya jawab dengan teman-teman penulis ini. Terima kasih Mas Saiful. Oke, luar biasa. Kan Mas Eko hostnya. Iya, saya kembalikan ke Anda. Apa ada tambahan lain sebelum saya buka sesi tanya jawab dengan teman-teman penulis ini? Saya rasa kita bisa langsung masuk, Mas Eko. Kita masuk aja dulu. Baik. Ya. Tadi Mas Saiful ada yang kurang itu menyebut judulnya ya. Anda menyebut Meneroka Rindu yang Parau itu. Jadi yang lebih tepat adalah Meneroka Rindu yang Parau senja itu. Nah, di sini saya sekaligus sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya ingin mengucapkan selamat datang dan sangat terhormat sekali karena acara yang nggak jelas seperti ini justru dihadiri oleh beberapa pejabat dan tokoh literasi nasional ya. Ada Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, beliau Haji Erman Zarudin Usman. Selamat datang Bapak, selamat bergabung di sini. Terima kasih, kami merasa terhormat Bapak bisa hadir di acara yang nggak jelas, apalagi pematerinya lebih nggak jelas lagi nih, Saiful dan saya. Kemudian saya ucapkan selamat datang pula kepada ini tokoh pendidikan Jawa Tengah ini ada Pak Murman. Pak Murman ini juga mungkin bagi Anda para guru Siana, Anda sangat familiar dengan beliau. Ada Pak Murman di sini, beliau adalah admin guru Siana sekaligus instruktur nasional media guru. Dan banyak sekali teman-teman penulis yang saya tidak bisa sebut satu persatu ya, banyak sekali orang-orang hebat, para teman-teman editor dan teman-teman trainer di sini sudah hadir bersama kita. Baik, saya mempersilahkan di sini sudah ada pertanyaan yang masuk, Mas Saiful, dari kolom chat di ruang Zoom. Dari Ibu Sri Purwanti, Mas Eko mau tanya apakah boleh Pentigraph disertai foto atau gambar. Nah, sebelum nanti saya jawab, mungkin Mas Saiful bisa melengkapi terlebih dahulu nih. Mas Saiful, apakah boleh Pentigraph itu disertai foto atau nanti saya tambahin, Mas Saiful. Oke. Baik, terima kasih Ibu Sri Purwanti atas pertanyaannya. Bolehkah
Ya, bolehkah sebuah pentigraf itu disertai foto atau gambar? Belakangan ini dalam dunia perkembangan buku, bahkan di dalam media-media apapun, setiap karya fiksi selalu ada ilustrasinya untuk memperindah, yang menambah keindahan. Namun penekanannya itu tidak pada ilustrasi tersebut, karena esensi pentigraf itu pada teksnya, pada pentigrafnya. Jadi itu hanya untuk mempermanis. Jangan sampai pentigrafnya tidak menarik, tapi justru kalah ke gambarnya, maka berarti yang akan ditonjolkan itu nanti gambarnya, ilustrasinya. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ilustrasi itu, ilustrasi dalam pentigraf boleh saja, namun ya sekali lagi penekanannya itu ya penekanannya tetap pada pentigrafnya. Oleh karena itu gambar itu biasanya hanya untuk teman. Kalau kita tahu cerpen-cerpen yang ada di koran maupun kalau kita pernah membuka atau membaca buku-buku majalah Horizon, itu dalam setiap cerpennya maupun puisinya itu selalu ada gambarnya. Tapi itu tidak ada kaitannya gitu, tidak ada kaitan secara khusus ya. Apakah tidak berarti gambar itu menjelaskan pentigraf? Tidak ya. Isi pentigraf itu terpisah dengan gambarnya. Oke, demikian Mas Eko. Saya ingin sedikit tambahi ya. Ini karena ini saya lebih ke teorinya saja. Jadi ada sebuah buku tentang how to write a short story di buku, saya lupa penulisnya siapa, ini buku dari Amerika. Lazimnya sebenarnya karya-karya sastra itu lebih mengedepankan kekuatan teksnya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Ilham Silain, apakah pentigraf itu harus berisi candaan? Sejatinya tidak, karena karya sastra itu harus mengedepankan kekuatan teksnya. Nah, kalau misalnya ditanyai tadi, apakah sebuah pentigraf itu harus disertai foto? Ya, sebaiknya tidak, bukan foto maksudnya. Tapi kalau ilustrasi itu pun bobotnya hanya sebagai pelengkap, sebagaimana disampaikan Saiful Rahman tadi. Nah, jangan pernah lupa, pentigraf itu bagian dari cabang karya sastra. Karena itu, diksi sastra harus juga melekat di sananya. Kita bebas berimajinasi, mengikatnya dengan gaya apa saja, dengan identitas kekhasan tulisan kita, tetapi itu tetap karya imajinatif, bukan karya non fiksi. Maka saya sampaikan di sini sekaligus mengingatkan ke teman-teman penulis di Gurusiana, hati-hati ketika menulis pentigraf, sebab sekali lagi pentigraf itu teksnya memang harus ditonjolkan, harus kuat. Itu satu. Yang kedua, ilustrasi itu sifatnya pemanis atau pelengkap. Jadi bukan foto ya, tapi ilustrasi. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah lupa pentigraf itu dibatasi. Namanya saja cerpen 3 paragraf. Ya, artinya kalau Anda misalnya sudah lebih dari 3 paragraf itu sudah tidak bisa dikatakan pentigraf. Ya. Kalau misalnya satu paragraf itu panjang sekali itu juga tidak bisa dikatakan pentigraf karena pentigraf itu dibatasi maksimal 210 kata. Nah, disinilah sebenarnya kita penting mengetahui teori menulisnya sekaligus bagaimana cara mengaplikasikannya dalam teks pentigraf yang tepat. Saya kira itu Mas Saiful Rahman ya. Okay. Yang berikutnya lagi ini ada pertanyaan Mas Saiful terkait pentigraf. Ingin menulis buku judulnya Kacong dan Eko, ceritanya seperti Tom and Jerry. Bagaimana cara mengemasnya? Apakah cerita bergambar ataukah kumpulan cerpen berkarakter? Nah ini bergantung pada penulisnya ini. Yang tanya ini Mas Ali Harsoyo. Yang nanya juga nggak jelas, orangnya juga nggak jelas. Muncul di sini. Nggak perlu kita jawab Mas Saiful ya. Ali Harsoyo adalah sahabat kami. Ini ada pertanyaan lain dari Mas Saifi Yulianto. Beliau ini penulis terkenal dari Pasuruan. Wow, semua bermakna keren para tokohnya. Mas Saiful dan Mas Eko selalu ada humor. Twist apa memang harus ada. Sekali lagi saya tegaskan mewakili Mas Saiful di sini. Dalam teori menulis pentigraf atau cerpen 3 paragraf yang disebutkan oleh Pak Tengsi Cahyono, penemu pentigraf di Indonesia,
sebuah pentigraf wajib diberi twist, efek kejut. Nah, efek kejut itu tidak harus bernuansa humor. Bisa saja dia sad ending, bisa saja dia happy ending, bisa saja kejutannya itu sesuatu yang betul-betul tidak diduga oleh para pembacanya. Jadi berbeda dengan cerpen. Cerpen itu kan 800 sampai 1.200 kata ya. Itu cerpen koran dan syarat cerpen secara umum. Tetapi pentigraf itu wajib diberi twist, efek kejut. Begitu Mas Saifi ya. Ada lagi ini pertanyaan dari Pak Warsono, ini penulis atau pentigrafis dari Cilacap ini. Tanya Mas Saiful, apakah pentigraf bisa bersambung? Nah, sebelum dijawab Mas Saiful, saya bisa tegaskan bahwa namanya cerpen. Cerpen itu cerita pendek. Sekarang saya tanya, apakah cerpen dan cerbung itu sama? Jawabannya berbeda. Cerbung itu cerita pendek tapi bersambung. Sementara pentigraf itu kecabangannya masuk ke cerpen, cerita pendek. Artinya dia harus tuntas di situ, Pak. Ya. Kenapa harus tuntas? Karena ada syarat twist jadi. Tidak mungkin Bapak ini kan pentigrafis terkenal juga nih Pak Warsono. Tidak mungkin Bapak membuat pentigraf memiliki efek kejut, kemudian tiba-tiba bersambung. Ini selain melanggar aturan kepenulisan pentigraf yang ditetapkan Pak Tengsu Cahyono, saya rasa ini juga akan berat bagi siapa? Berat bagi penulisnya karena tidak pernah mudah membuat cerita bersambung. Berbeda halnya dengan novel. Kalau kita membuat novel, kita bisa membuat tabungan chapter per chapter, bagian per bagian. Saya kira itu, ya Pak Warsono. Mungkin Mas Saiful bisa menambahkan. Oke, sebenarnya sudah dijelaskan sangat detail oleh Mas Eko. Cuma saya ingin mempertegas lagi bahwa hakikat dari pentigraf itu adalah pertama fiksi, yang kedua ada batasnya, ada boundariesnya. Ya. Tadi juga ada yang tanya mengenai panjangnya kata, berapa kata dalam satu paragraf. Pak Tengsu itu sudah membuat aturannya. Ada 5 formula yang sudah saya jelaskan di awal bahwa panjang kata itu ya sekitar 210 kata ya dalam satu paragrafnya. Kemudian pentigraf itu cukup 3 paragraf dan itu harus tuntas. Kemudian juga harus ada efek kejut atau di bagian ada ketegangan di paragraf terakhir ya. Jadi apakah harus humor? Tidak. Di dalam pentigrafnya Mas Eko yang berjudul Meneroka Rindu yang Parau itu adalah salah satu contoh efek kejutnya itu sedih, sad ending, bukan happy ending, malah bukan humor. Nah, ini bagaimana, itulah kenapa dalam pentigraf ini saya katakan dalam bukunya Mas Eko yang Meneroka Rindu yang Parau itu ini sangat lengkap. Kalau seandainya kita mau menjadikannya referensi, itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena di situ sudah ada beberapa pentigraf yang endingnya itu happy ending, ada yang juga sad ending gitu. Tidak semuanya itu humor, tidak. Ada yang humor, ada yang happy, ada yang juga sedih gitu. Nah, ini membuat kita bisa mengetahui. Tadi juga ada yang tanya bagaimana agar endingnya itu tidak hambar gitu kan. Seringkali kalau kita mau membuat pentigraf itu seringkali hambar gitu. Nah, yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa pentigraf ini tetap karya sastra ya. Jadi bukan fakta langsung dipindah menjadi realitas baru seperti yang saya sampaikan tadi, tapi bukan langsung dipindahkan ke dalam pentigraf, tapi harus diolah dulu menjadi sebuah pentigraf sehingga kita bisa mengolah bagaimana mulai pembukaan sampai akhir agar ada tidak hambar, tetap terjaga ya. Nah, apa salah satu contohnya? Triknya dan tipsnya yaitu kita perlu banyak membaca pentigraf. Karena kalau kita tidak banyak membaca karya sastra, kita untuk menulis sastra pun akan kesulitan. Itu dari saya. Karena bagaimanapun pentigraf itu adalah sastra sehingga kekuatan diksi itu menjadi poin yang sangat penting. Demikian Mas Eko. Baik, terima kasih Saiful Rahman. Luar biasa Anda ini. Bapak Ibu, kita masih lanjut di sini ya. Sebelum nanti saya kutip pertanyaan yang belum tersampaikan ke Mas Saiful dan saya ingin jelaskan pula bagaimana sebenarnya
karya sastra itu memotret sesuatu yang tidak biasa, fenomena yang sebenarnya terjadi tetapi ia tidak biasa. Contohnya, saya melontarkan kritik terhadap buku-buku antologi. Jadi saya ingin sebuah karya sastra itu merdeka. Karya sastra itu memang harus merdeka. Ya, sebagaimana dikatakan oleh seorang sastrawan, Seno Gumira Adjidharma, ia mengatakan bila kita itu dibungkam oleh penguasa, maka karya sastra harus bicara. Jadi itu kalimatnya yang sangat terkenal. Ada kritik yang saya sampaikan di sini di halaman 23 lewat judul buku antologi yang sangat tebal. Di sana saya mengkritik proyek-proyek penulisan antologi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus sampaikan di sini secara belak-belakan bahwa karya antologi itu ada kesan koncone wong ke langka kok iso dikano ibune gak apa-apa lho dikano. Mohon maaf ada iklan tadi ya. Jadi saya lanjutkan, buku antologi itu siapa sih yang mau baca? Apalagi jika penulisnya itu ratusan. Nah, saya tidak memungkiri ada antologi yang bagus, tetapi ada pula antologi yang dibuat asal-asalan. Nah, ini yang tidak saya harapkan. Ini saya kritik di sana bahwa kalau bisa antologi itu sekalian saja 5.000 penulis. Karena kalau misalnya niatnya hanya untuk mencari materi, dengan 5.000 penulis, pembacanya nanti yang beli itu ya 5.000 penulisnya itu. Artinya apa? Di sini saya mengkritik masalah kualitas. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan seorang teman tadi di kolom chat, apakah sebuah pentigraf itu boleh berisi kritik sosial? Jawabannya tentu sangat boleh dan itu sangat dibutuhkan saya kira ya. Karya sastra itu jangan salah. Karya sastra itu bisa mewakili kritik sosial yang terjadi pada zamannya. Itu. Contohnya misalnya karya sastra berjudul Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu kritik sosial Bapak Ibu. Ya. Terus ini ada lagi yang bertanya ya, saya lanjut nanti bisa dijawab oleh Mas Saiful Rahman. Sebentar. Ini ada pertanyaan dari Bu Sri Hastuti, Mas Saiful, kenapa pentigraf itu hambar? Jawabannya pasti kurang bumbu penyedap. Oh, ini pendapat ya, bukan pertanyaan ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Yunita Kirnawati. Mas Kacong atau Mas Saiful, mengapa potong poninya kebanyakan ke kanan? Nanti kelilipan. Ini Mas Saiful, Anda mendapat pujian yang bagus sekali dari Bu Yunita. Lalu ada pertanyaan, ini yang sinyalnya agak kurang bagus, tidak apa-apa Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah bergabung. Nanti Anda bisa mendapatkan rekamannya di ini ya, di rekaman tayangan ini nanti dari Mas Saiful. Oke, Mas Saiful Rahman, apakah jumlah paragraf dalam tiap pentigraf itu harus sama? Misalnya paragraf 1 jumlahnya 100 kata. Pentigraf paragraf 2 100 kata. Apakah demikian? Nanti tolong dijawab, itu pertanyaan pertama. Yang kedua dari Pak Dedi Wahyudi, ini penyair terkenal nih dari Karimun, Kepulauan Riau. Pentigraf terdiri atas 3 paragraf. Bisakah dijelaskan kandungan masing-masing paragraf, Mas Saiful dan Mas Saiful? Silakan dijawab Mas Saiful. Saya ingin Anda kelimpungan ini. Tega ya, tega ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Yang pertama, apakah harus sama jumlah kata antara satu paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga? Jelas tidak. Tapi paragraf normal jumlahnya itu maksimal sekitar 210 kata. Itu ya. Jadi misalnya di paragraf pertama panjang, paragraf kedua pendek, paragraf ketiga agak panjang, nggak masalah Bapak Ibu. Misalnya di pentigrafnya Mas Eko justru ada di paragraf ketiganya itu cuma 1 baris, itu nggak masalah ya, karena itu hanya dialog ya. Kemudian yang berikutnya mengenai unsur-unsur tiap paragraf, sebenarnya kalau bicara unsur secara di tulisannya
di Pak Tengso itu sudah dijelaskan Bapak Ibu mengenai unsur-unsur. Tapi kalau setiap paragrafnya itu tidak harus paragraf pertama, intinya itu sama sebenarnya. Konsep setiap tulisan itu pembukaan, inti, dan penutup. Ya, intinya begitu. Pembukaan, inti, dan penutup. Tapi bukan berarti pembukaan itu harus satu paragraf di paragraf pertama, inti di paragraf kedua, satu paragrafnya, penutupnya di paragraf ketiga. Tidak selalu begitu. Ya, maksudnya tidak sekaku itu juga. Di pembukaan itu bisa dibikin cair. Dalam dunia sastra itu dibikin cair. Cuma di paragraf ketiga itu diusahakan, bukan hanya diusahakan ya, tapi ini memang menjadi bagian formula, harus ada twist ya, ada ketegangan di sana ya, ada efek kejut di paragraf terakhirnya, paragraf ketiga gitu ya. Nah, oke, sebelum lanjut, sebelum saya kembalikan ke Mas Eko, saya ingin menyampaikan ini satu pentigraf bagaimana Mas Eko mengalihkan fakta ya, keinginan ungkapan itu diubah menjadi sebuah pentigraf. Ini adalah ucapan saat CEO Media Guru itu ultah ke berapa ini? Ke-50 ya. Ini saya bacakan. Judulnya Usia Emas di halaman 30 ya. Di hari tuanya Bejo dan Sasa justru kian mesra. Keduanya tak canggung mendiskusikan ilmu, tak melulu cinta. Sasa pun bertanya kepada suaminya tentang kiat agar tidak terjebak plagiarisme ketika menulis buku. Bejo menjawab, pada dasarnya plagiarisme tidak akan terjadi jika kita memang tidak menulis. Sasa manggut-manggut tanda memahami, lalu Bejo ganti bertanya bagaimana cara agar tidak mabuk laut. Sasa menjawab naik dokar. Bejo manggut-manggut tanpa puas. Sejurus kemudian Bejo curhat bahwa CEO Media Guru akan berulang tahun ke-50 pada 10 Agustus 2020. Dia menanyakan hadiah apa yang kira-kira cocok untuk lelaki rendah hati yang punya segudang gagasan cemerlang itu. Kasih kado buku pintar Media Guru saja Mas. Beli di Pemret Media Guru, mumpung harganya cuma Rp40.000. Cepetan pesen Mas di 081335 bla bla bla. Takut keburu habis seperti buku pentigraf humor I'm only anxious. Ujar Sasa yang membuat Bejo tak mampu berkata-kata lantaran ATM-nya selalu dipegang sang istri dan setiap menyimpan duit lanang di dompet serta lemari baju pasti ketahuan. Ini bagaimana pesan yang ingin disampaikan dibungkus dalam bentuk pentigraf. Dibikin pembukaan dulu, yaitu ada sebuah pertanyaan-pertanyaan ya, tanya jawab antara Bejo dan Sasa. Kemudian di akhirnya ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Jadi caranya begitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu berpikir langsung satu paragraf ini berisi ini secara detail harus kemudian di paragraf kedua berisi ini, paragraf ketiga berisi ini justru membuat sastra pentigraf ini menjadi kurang fleksibel secara penyampaiannya. Tapi dalam dunia sastra itu agak fleksibel ya, lebih fleksibel. Cuma tetap ada aturannya, boundariesnya. Bahwa sastra pentigraf ya hanya 3 paragraf. Dan tiap paragraf itu kalau satu paragraf itu wajarnya sekitar 210 kata. Dan di akhir paragraf terakhir harus ada twist atau efek kejut. Demikian Mas Eko. Baik, terima kasih luar biasa Mas Saiful. Bapak Ibu, teman-teman dan para sahabat literasi dimanapun berada, sebelum kita lanjut nanti saya ingin memberikan informasi bahwa pekan depan di acara Ngobras keempat akan mengusung tema kiat memasarkan buku. Nah ini sekaligus untuk menjawab keresahan saya kira ya, bahwa banyak sekali orang yang sudah piawai menulis. Jadi pelatihan menulis itu sekarang sudah banyak diadakan di mana-mana. Tetapi ternyata di tengah-tengah jalan itu ada kebingungan di kalangan sebagian teman-teman penulis, terutama penulis pemula, bagaimana cara memasarkan buku mereka. Nah, nantikan ini temanya di acara Ngobras keempat hari Rabu malam pekan depan bersama saya dan Saiful Rahman. Melanjutkan ini ada tanggapan dari Bu Siti Dahlia, Mas Saiful. Ada sedikit tanggapan Mas Eko dan Mas Saiful. Tadi ada pentigraf, ada pembukaan, ada dialog.
saat saya baru mengenal pentigraf, teman-teman bilang pentigraf hanya ada satu dialog. Silakan Mas Saiful direspon pertanyaan dari Bu Siti Dahlia ini. Bu Dahlia, di dalam pentigraf ini hanya ada satu dialog, yaitu di paragraf ketiga. Pada paragraf pertama dan paragraf kedua, dialognya itu dinarasikan. Nah ini Mas Eko juga mengikuti formula yang sudah diberikan oleh Pak Tengso Cahyono selaku penemu pentigraf, bahwa dialognya itu jangan banyak, tapi dialog itu usahakan dinarasikan saja. Jadi di paragraf pertama dan kedua itu dialognya dinarasikan. Meskipun kesannya masih terasa seperti ada dialog ya. Karena memang di sini ada dua tokoh, tapi dialognya dinarasikan. Begitu. Kemudian ini Mas Eko ada yang tanya bagaimana cara mendapatkan buku ini dan juga bagaimana dan di mana ya ini. Silakan Mas Eko mungkin bisa memberikan pencerahan. Baik, Mas Saiful, Bapak Ibu, sebenarnya acara ini lebih difokuskan untuk knowledge sharing ya, berbagi pengalaman dan pengetahuan. Nah, malam ini kebetulan kami selama 3 kali ngobras ini membedah bukunya Mas Saiful dan bedah buku saya. Apabila Bapak Ibu tertarik untuk membaca buku ini, kalau Anda punya karya, ya Bapak Ibu, saya ucapkan selamat karena saya menerima barter, ya. Tapi barternya bukan dengan sesama buku, melainkan dengan uang, sejumlah uang. Nah, buku ini bisa Anda dapatkan ketika misalnya Anda memesan bukunya Saiful Rahman karena di bundling ini. Jadi Saiful Rahman punya buku inspiratif judulnya Menapak Jalan Kesuksesan. Nah, apabila misalnya Anda pengen bonus bukunya Pemret itu jangan jangan sukses bisnis dengan menulis, tapi saya pengen yang meneroka, nah boleh, gitu ya. Saya persilakan. Nah, kalau misalnya tertarik bisa japri saya pula ya di situ. Terima kasih, Mas Saiful. Ini ada pertanyaan, Mas Saiful. Sebentar, Mas Eko. Bagi Bapak Ibu, para sahabat literasi semuanya, kalau misalnya ingin mendapatkan rekaman ngobras kami dari sesi pertama, kedua sampai sekarang, itu nanti bisa diikuti di channel YouTube kami yaitu The Metals Channel ya. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Di sana kami setiap ngobras, kami rekam, kami live juga di sana, live streaming ya. Silakan, Mas Eko. Baik. Mas Saiful, ada pertanyaan ini agak teknis ya. Apakah harus ya dialog pentigraf itu pada paragraf ketiga? Mohon dijelaskan. Nah ini saya mempersilahkan Mas Saiful untuk menjawabnya. Silakan Mas Saiful. Oke. Apakah harus dialognya di paragraf ketiga? Tidak, Bapak Ibu. Jadi dalam dunia pentigraf itu boleh dialognya itu ada di paragraf pertama maupun kedua ya. Tidak harus di ketiga. Jadi yang di ketiga itu dari formulanya Pak Tengso itu adalah twistnya atau efek kejutnya. Endingnya itu harus ada twist atau efek kejut. Tapi kalau mengenai penempatan dialognya, apakah efek kejutnya mau disajikan dalam bentuk dialog, berarti di paragraf ketiga dalam bentuk dialog gitu. Kalau misalnya efek kejutnya mau disajikan dalam bentuk narasi, maka ya narasi di akhir di paragraf ketiga gitu. Baik, terima kasih Mas Saiful. Ada sebelum kita akhiri ada pertanyaan lain ini. Judul buku pentigrafnya bagus. Apa makna dibalik judulnya? Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Khalidah Melvi dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Silakan Mas Saiful. Makna di balik judul ini sebenarnya diambil dari salah satu pentigraf yang ada di dalam ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita mau menulis sebuah buku, kumpulan cerpen, entah kumpulan puisi atau kumpulan pentigraf, itu judul bukunya bisa diambilkan dari salah satunya. Nah, mengenai esensi atau dibalik kenapa judul ini bisa muncul, ini tentu
secara lebih detail bisa dijawab langsung oleh penulisnya. Mumpung ada di sini, kita bisa simak langsung penjelasannya. Dari Mas Eko, silakan. Kurang 5 menit, Mas Eko. Ternyata kita sudah hampir selesai ya. Halo Mas Eko. Mungkin ada masalah ya. Tapi mari Sinyalnya kita ini ya. sebelum mendapatkan penjelasan dari Mas Eko, kita simak dulu apa sih sebenarnya maksud dari judul ini. Tentu saja Bapak Ibu, setiap judul itu berkaitan dengan isinya. Karena itu kita bisa membacanya dari sini ya. Meneroka rindu yang parau senja itu, di halaman 25. Adakah yang lebih pukau dari senja rona merah yang menyisir kegundahan dalam doa-doa kecil tentang cinta? Setiap kali risau ada yang berbeda dari syasa. Ketika merasa gelisah, ada bulu-bulu tipis di atas bibir kecilnya. Mirip kumis. Tidak hanya itu, bulu-bulu tipis juga tumbuh di sekitar dagunya. Setiap gelisah selalu tumbuh. Lama-lama Iis Dahlia pun kalah karena berkumis tipis tapi tak berjenggot. Hal itu tak lain karena Syasa cemas melihat suaminya Bejo yang akhir-akhir ini menjadi pemurung. Senja itu Syasa memberanikan diri bertanya, ada apa gerangan pada Bejo? Ada 2 penyebabnya sayangku. Pertama, aku gagal ikut ujian disertasi hari ini karena baru lulus S1. Kedua, aku sedih karena banyak yang belum membayar pemesanan buku Pemret Media Guru, padahal buku sudah terkirim. Ujar Bejo dengan mata berkaca-kaca. Jadi dari isi pentigraf ini sudah jelas bahwa di sini ada sebuah kegelisahan yang menimpa para tokohnya. Mengenai tokoh misalnya Syasa yang selalu tumbuh setiap merasa gelisah, itu adalah gambaran bagaimana kegelisahan itu membuat Syasa dan Bejo itu justru tidak tenang ya. Nah, apa yang dirindukan? Ternyata si Bejo ini sangat merindukan orang untuk membayar buku yang sudah dipesannya. Nah, jadi ini artinya kenapa apa yang ada di baliknya itu ya. Kalau dilihat dari sisi isi atau konten pentigrafnya. Namun kalau bertanya bagaimana ini muncul, idenya dari mana? Nah, ini tentu saja yang bisa menjelaskan secara detail kemungkinannya adalah Mas Eko ya. Silakan Mas Eko. Halo Mas Eko. Kok diam? Mas Ekonya kemana? Mas Eko lagi pipi. Eko. Oh, kayaknya sinyalnya bermasalah dia. Dia keluar ini. Baik Bapak Ibu, ini juga sudah pukul 9 ya, kurang 1 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku ini, bisa dibundling dengan buku saya yang Menapak Jalan Kesuksesan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyimak ulang, siaran ulangnya baik dari Ngobras pertama, kedua maupun ketiga bisa diikuti di The Metals Channel di YouTube ya. Karena setiap kali kami mengadakan Ngobras selalu diposting di sana. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa kembali. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Cong. Terima kasih. Terima kasih ya, Cok. Sehat senantiasa. Bapak Ibu.